Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah jurnalistik dan publisistik. Setelah kemarin kita telah mengetahui tentang sejarah jurnalistik, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang manajemen media. Dalam hal ini akan dibahas oleh kelompok 3 yang beranggotakan Firly Alfiani Hanifah, Husni Mubarak, dan Inayatul Fitriah. Bagaimana videonya? Ayo kita saksikan. Yeay! Materi dalam pertemuan kali ini akan terfokus pada 3 permasalahan. Yang pertama adalah pengertian dari manajemen dan manajemen media. Yang kedua, apa saja fungsi dari manajemen media? Dan yang ketiga adalah apa peran manajemen media? Baiklah, langsung saja kita mulai dari pemateri yang pertama tentang pengertian dari manajemen dan manajemen media. Kepada Saudari Inayatul Fitriah, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Fitriah. Saya dari kelompok 3 Jurnalistik dan Publisistik kelas PAI D semester 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen dan manajemen media. Nah, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, ataupun pengarahan dalam organisasi guna tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Bahwasanya kita mengetahui manajemen itu bersifat mengatur atau dalam kata arti lain mengorganisasi, merencanakan, dan lain sebagainya, di mana manajemen ini memiliki tujuan agar apa-apa yang sudah direncanakan oleh suatu organisasi dapat tercapai sebagaimana semestinya. Manajemen media massa merupakan perencanaan ataupun pengorganisasian yang berkaitan dengan pers atau sarana penyampaian berita di masyarakat secara luas. Menurut Asep Shamsul Emroni, bahwasanya eksistensi suatu media itu bergantung pada kondisi internal medianya itu sendiri, bahwa media yang baik dan prospektif untuk maju dan besar harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, yaitu sehat akan sumber daya manusianya, yakni tenaga-tenaga pengelola media tersebut berkualitas dan juga profesional di bidangnya masing-masing ataupun di subnya masing-masing yang ditunjang dengan gaji yang memadai bagi mereka. Yang kedua yaitu sehat manajemen, yakni manajemen media tersebut dilakukan dengan baik, terencana, terorganisasi, terarah, dan juga terkendali. Lalu yang ketiga yaitu sehat secara sarana, yakni terpenuhnya sarana atau segala fasilitas yang diperlukan bagi kelancaran kerja media tersebut. Sehingga 3 komponen yang tadi sudah saya sebutkan itu sangat diperlukan dalam hal manajemen media agar nantinya sebuah manajemen tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai manusia juga sangat membutuhkan adanya sebuah media massa, di mana media massa ini berfungsi sebagai sarana informasi yang nantinya dapat kita gunakan sebaik mungkin untuk mendapatkan sebuah informasi tertentu. Bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan akan informasi tersebut bisa terpenuhi ketika mereka mengonsumsi media yang menyajikan informasi seputar kebutuhan mereka. Dalam hal lain, media massa juga bersifat menghibur, menyajikan informasi faktual, lalu menyajikan informasi-informasi yang diperlukan, atau dalam hal lain seperti halnya kita calon pendidik membutuhkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pendidikan, juga di media massa itu ada gitu. Nah, adapun dalam hal penerbitan media cetak itu harus dikelola secara baik. Bahwasanya kualitas media cetak antara lain dapat dilihat dari kualitas tampilan visual ataupun kualitas informasi yang disajikan. Sehingga dalam hal ini manajemen media massa itu sangat diperlukan. Supaya apa? Supaya manajemen media ini membackup ataupun mengcover supaya mereka dapat memberikan produk-produk yang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Nah, dalam manajemen media massa itu ada proses yang elemen terpenting dalam manajemen media massa, yaitu survei, di mana survei itu dilakukan untuk menjadikan seseorang di dalamnya atau organisasi tersebut paham akan
selera masyarakat, paham akan target pasarnya, dan juga supaya mereka menyajikan informasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas gitu. Nah, survei juga merupakan awal dari sebuah proses manajemen media massa untuk mencapai sebuah kesuksesan. Nah, di manajemen media massa ini ada 6M dan berfungsi sebagai alat pencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya manusia itu sendiri, sarana dan juga prasarana. Adapun 6M itu terdiri dari yang pertama yaitu man. Nah, man ini terdiri dari wartawan, editor, lalu karyawan, petugas ataupun lain sebagainya. Nah, man ini berintegrasi dengan sumber daya manusia itu sendiri, sehingga ketika sebuah organisasi media ataupun lembaga yang menyajikan informasi gitu ya, lembaga jurnalistik harus memiliki sebuah sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Lalu yang kedua ada money, yaitu donatur, pribadi, modal, kredit, dan juga yang sebagainya. Nah, money ini ataupun entah itu dari pribadi perusahaan tersebut sendiri ataupun dari donatur dan lain sebagainya, itu memang sangat diperlukan supaya nantinya dapat menunjang media massa yang nantinya akan menyajikan informasi-informasi tanpa adanya kendala gitu, sehingga mereka dapat bekerja tanpa memikirkan kendala-kendala yang berkaitan dengan keuangan. Nah, yang ketiga yaitu ada material, seperti halnya kertas, tinta, alat tulis kantor, lalu bahan iklan gitu, peristiwa yang akan di-shoot. Nah, mereka juga harus menyiapkan material-material yang akan menunjang informasi yang akan dijurnalistikan ataupun dipublisistikan. Lalu yang keempat yaitu ada machine ataupun mesin cetak, komputer, printer ataupun kamera, gadget, tape recorder, yang alat-alat yang menunjang akan mereka menggali informasi pada informan gitu. Lalu yang kelima yaitu ada metode bagaimana peliputan peristiwanya, lalu rapat redaksinya, rapat kerja perusahaan, teknik pemasaran produknya gitu. Jadi mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya, metode-metode yang nantinya akan mengatur ataupun menghasilkan produk secara baik dan berkualitas. Lalu yang keenam yaitu market ataupun khalayak. Jadi informasi-informasi yang mereka dapatkan ataupun mereka sajikan itu harus sesuai dengan target pasar yang ada, sehingga nantinya informasi tersebut dapat naik ataupun menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Jadi dalam hal ini manajemen media massa itu sangat penting bagi perusahaan-perusahaan yang menyajikan informasi-informasi untuk khalayak umum ataupun masyarakat luas. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut 6M tadi, diharapkan nantinya sebuah perusahaan itu dapat berkembang pesat dan juga tetap menyajikan sebuah informasi yang berkualitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi tentang fungsi dari manajemen media akan dijelaskan oleh Saudari Firly Alfiani Hanifah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Alfiani Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari manajemen media. Nah, setiap perusahaan itu pasti perlu yang namanya manajemen. Nah, di dalam dunia media pun perlu yang namanya manajemen. Tujuannya itu untuk apa? Untuk mengkoordinasi dan mengontrol sistem kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Nah, kalau misalkan di dalam dunia media itu tidak ada manajemen, maka setiap bagian redaksinya itu berjalan sendiri tanpa adanya pengontrol yang mengarahkan sistem kerjanya. Jadi tidak terarah gitu sistem kerjanya. Di sini saya akan menyebutkan 4 fungsi dari manajemen media. Yang pertama itu fungsinya yaitu sebagai planning. Nah, planning itu apa? Planning itu kegiatan untuk merencanakan sesuatu atau merencanakan kegiatan. Nah, yang di dalamnya itu ada pemilihan atau penetapan, dan yang kedua itu ada memutuskan apa yang akan terjadi, apa yang harus dilakukan yang akan datang. Jadi planning itu tidak merencanakan yang saat ini terjadi, tetapi yang akan datang juga direncanakan gitu kan. Nah, yang kedua itu fungsinya sebagai
organizing itu menciptakan suatu organisasi. Tujuannya itu untuk menjadikan kegiatan yang besar menjadi lebih kecil gitu, karena tugasnya sudah terbagi-bagi gitu. Jadi kan lebih gampang gitu kan tugasnya karena sudah dibagi-bagi gitu kan, nggak terpatok buat tugas itu buat ini semua gitu kan. Jadi karena udah ada bagannya, jadi enak gitu kan. Nah, yang ketiga itu fungsinya sebagai actuating itu tugasnya itu untuk namanya apa, menggerakkan seseorang untuk mau bekerja dengan sendirinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan gitu kan. Jadi menggerakkan orang gitu kan untuk ayo kerja gitu kan, jangan diam aja atau gimana, pokoknya intinya mah menggerakkan seseorang untuk mau bekerja dengan sendirinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang terakhir itu ada fungsinya yaitu controlling itu untuk proses pengawasan untuk memastikan kegiatan itu sudah berjalan belum sesuai dengan sistem kerjanya gitu, udah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan belum. Nah, sekian fungsi-fungsi dari manajemen media. Semoga kalian semua bisa paham setelah saya jelaskan atau menambah wawasan, atau kalau misalkan belum jelas mangga ditambahkan sama kalian. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, materi tentang peran manajemen media akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Husni Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video sampai menit ini. Saya Husni Mubarok akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang ketiga, yaitu adalah peran dari manajemen media. Setelah kita tahu tentang apa itu pengertian manajemen, apa itu pengertian manajemen media, serta fungsi-fungsi dari manajemen media yang sudah dijelaskan oleh dua teman saya, yaitu Inayatul Fitria dan Firly Alfiani Hanifah, selanjutnya kita akan belajar tentang peran dari manajemen media massa. Peran manajemen media massa itu secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu manajemen media sebagai produk dan manajemen media sebagai perusahaan. Yang pertama, manajemen media sebagai produk itu adalah produk dari suatu perusahaan yang melibatkan sumber daya manusia, modal, dan produksi. Sedangkan yang kedua, peran manajemen media sebagai suatu perusahaan adalah itu mencangkup pada pekerjaan administrasi. Selain juga, media tersebut bisa menjadikan aktivitas perusahaan dan kepemimpinan, di mana hal tersebut itu sangat teratur dalam keorganisasian. Itu adalah dua peran dari manajemen media. Dan yang terakhir, kesimpulan dari makalah ini bisa kita simpulkan pada 4 macam hal. Yang pertama adalah pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan dan pengorganisasian ataupun pengarahan dalam organisasi guna tercapainya tujuan yang sudah direncanakan. Itu adalah pengertian dari manajemen. Kemudian, pengertian dari manajemen media adalah perencanaan atau pengorganisasian yang berhubungan dengan pers atau penyampaian berita di masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi dari manajemen media. Itu ada 4, yaitu dimulai dengan planning, organizing, actualing, dan yang terakhir adalah controlling. Dan yang keempat adalah peran dari manajemen media adalah peran manajemen media sebagai produk dari suatu perusahaan dan peran manajemen media sebagai suatu perusahaan atau organisasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas nama kelompok 3, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan dalam penyampaian materi yang mungkin sangat sederhana ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.